Selamat pagi anak-anak Mi semua. Terpuji Tuhan yang sangat mengasihi kita sehingga menambahkan usia kita 1 minggu. Kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi khusus untuk kelas 12 dengan topik wilayah dan perwilayahan. Saya ingin mengajak Anda merenungkan. Ini adalah bunga yang hidup. Dia bisa hidup, dia bisa tumbuh, berkembang karena dia mendapatkan apa yang diperlukannya. Dia butuh air, dia butuh makanan, dia butuh sinar matahari, dan dia mendapatkannya. Nah, sekarang wilayah, daerah bisa berkembang. Bagaimana bisa berkembang? Tentu ada yang menyebabkan. Nah, kita akan coba melihat materi kita, yaitu pusat dan batas wilayah pertumbuhan. Nah, satu daerah atau wilayah dikatakan bertumbuh bila wilayah itu memiliki perkembangan yang cepat, bertumbuh cepat, pembangunannya menonjol, kegiatan ekonomi ramai. Nah, bagaimana suatu wilayah itu berkembang dan bertumbuh? Ada yang mendukung. Pertama, kondisi geografis. Khusus Indonesia di tengah posisi dunia. Ada 2 samudra, ada 2 benua, sehingga dia pada posisi pertengahan secara letak geografis sangat mendukung untuk membuat kita bisa berkembang, berkomunikasi daerah lain, saling memberi satu dengan yang lain sehingga boleh berkembang. Potensi sumber daya alam cukup dari sumber daya alam, dari tanah yang subur, dari pepohonannya yang bisa memberikan banyak produksi, jenis-jenis tanamannya, jenis bunganya. Kemudian potensi sumber daya manusia. Jumlah manusia Indonesia lebih kurang 275 juta manusia. Ini merupakan sumber daya manusia. Kemudian tersedia jaringan transportasi melalui darat, melalui udara, melalui tol laut. Inilah yang membuat suatu wilayah punya potensi berkembang. Kita lihat lagi. Jadi, faktor tadi akan membuat ada identifikasi di mana pusat-pusat perkembangan bisa dilakukan dengan cara pendekatan pusat pertumbuhan potensi wilayah, pusat pertumbuhan teori tempat sentral, pusat pertumbuhan teori kutub. Dan yang satu ini, batas wilayahnya itu sebagai batas pengaruh wilayah pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya. Jadi untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, kita menggunakan teori model gravitasi, kedua teori titik henti balik. Nah, inilah kondisi wilayah pertumbuhan tadi. Jadi kita bisa melihat itu. Nah, sekarang tugas kita catat apa yang paling penting. Kemudian yang kedua, pusat pertumbuhan potensi wilayah, pusat pertumbuhan teori tempat sentral, pusat pertumbuhan teori kutub. Cari pengertiannya, kemudian jelaskan. Yang kedua, cari teori model gravitasi. Cari juga teori titik henti atau balik. Beri pengertiannya, berikan rumusnya, berikan contoh soalnya. Ibu menunggu, Isbella menunggu jawaban Anda yang brilian. Kirim melalui email saya blandinatarigan@gmail.com. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.